Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Masya Allah, cincin tuan-tuan dan puan sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita masyarakat Riau tetap sihat walafiat, tetap eksis, berbuat banyak untuk kepentingan daerah kita ini, dan kita mengawal program-program pemerintah kita, Gubernur Riau kita, untuk memajukan Riau depan yang lebih baik lagi. Cincin tuan-tuan dan puan sekalian, sudah lama ya Tok Wan tidak muncul di permukaan. Sekarang ini kami sengaja akan melakukan diskusi pada hari ini, dan ini ada suatu kerisauan yang saya pikirkan di zaman-zaman sekarang ini. Zaman penuh dengan cobaan-cobaan, zaman penuh dengan pergulatan-pergulatan, zaman yang penuh tipu muslihat dan sebagainya. Luar biasa cincin tuan-tuan perempuan sekalian pada hari ini. Nah, ada hal yang perlu kita bahas pada hari ini, yaitu bagaimana kita melakukan suatu revitalisasi nilai-nilai Islam itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa sebab saya kemukakan ini? Ada orang berfikir Islam, tidak perlu kita membicarakan soal Islam itu kaitannya dengan negara, dengan politik. Mereka tidak begitu tidak begitu heavy lah ya, tidak begitu mempunyai perhatian lah itu. Yang penting Islam, solat, puasa, haji, apalagi umrah setiap tahun, setiap penuh kadang-kadang itu. Tapi dalam kaitan ajaran Islam itu bagaimana sih? Ini kita pertanyakan. Apakah ajaran Islam itu hanya menyangkut solat, puasa, umrah, haji? Allah mewahyukan Islam itu bukan hanya itu. Itu ibadah yang bersifat madah. Tetapi Islam itu adalah nilai, aturan yang diturunkan Allah di permukaan bumi ini untuk mengatur kehidupan umat manusia. Ini cincin. Jadi sekarang perlu adanya revitalisasi ini. Revitalisasi nilai Islam itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bermasyarakat. Bagaimana Islam itu mendatangkan rahmat bagi kita kalau Islam itu dijalankan dengan benar, dengan baik. Oleh kerana itu, cincin tuan-tuan perempuan sekalian, saya mengundang ini pakar kita dalam bidang ilmu politik lah ya, apalagi dalam politik Islam lah ya, Syah putra kita, yaitu Randi Prayuda. Beliau ini dosen Universitas Islam Riau yang cukup saya kenal beliau ini dan sering tampil di Tok Wan Channel. Baik, saya undang Pak Randi, walaupun dia ini pangkat anak saya tadi, kena dosen sebagai bapak juga. Saya panggil Pak Randi. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam Tok. Sehat Tok? Alhamdulillah sehat. Pak Randi bagaimana Pak Randi? Lama tak main ke Tok Wan Channel. Sibuk-sibuk itu ya? Ya, sibuk. Kadang-kadang Tok Wan Channel ada muncul, kadang ada hilang. Dia lihat apa? Lihat situasi. Kita lihat, tengok ombak ni. Ada ombak, gelombang macam ni. Ini angin barat atau angin timur? Kita lihat dulu kan. Betul. Kalau ini bagaimana ni kan? Ini saya betul Pak Randi. Saya risau ni Pak. Orang kadang-kadang menganggap Islam ni, saya dengar-dengar lah ya. Pernah saya bicara-bicara, Pak Wan tak usah nyinggung soal politik Pak Wan. Islam tu Islam, politik ya politik kata dia. Berbeda. Apalagi politik itu kan kotor. Ini yang berbahaya ni. Mereka mengatakan politik itu kotor. Dalam Islam tidak kotor. Syah kan, taktik mengatur kehidupan kan itu kan. Di sini kadang-kadang Pak Randi perlu kita luruskan masyarakat kita ini. Betul. Nah, oleh kerana itu bagaimana upaya kita untuk melakukan revitalisasi ini yang berkaitan dalam kehidupan memperkuatkan identitas bangsa kita ni Pak. Ini penting Pak. Betul. Bagaimana memperkuatkan identitas kita ni dalam rangka tadi itu revitalisasi Islam itu dalam kehidupan bangsa tu Pak. Betul. Kira-kira bagaimana Pak Randi punya pandangan dan pikiran? Ya. Silakan Pak Randi. Baik. Terima kasih Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang diundang kembali ke Tok Wan Channel. Jadi memang ini bicara cakap santun, bincang tentang kondisi bangsa dan negara kita ya Tok. Jadi memang kalau kami sendiri melihat dari sisi pertama, mungkin kita coba benturkan antara gap Dasolen dengan Dasen. Dasen, Artinya yang
secara teoritisnya dengan empiris yang terjadi hari ini. Jadi tuh kalau kita bicara tentang politik, itu adalah bicara tentang hal yang dalam tanda kutip menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka kenapa politik itu harus dipahami? Bahkan kata Bertolt Brecht, salah satu kita sebut ya penyair Jerman, Bertolt Brecht itu mengatakan bahwa buta yang paling berbahaya di dunia ini adalah buta politik. Kenapa buta politik? Karena memang menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, mungkin pencerahan pertama yang ingin saya sampaikan tuh tentang mari kita memahamkan dan mendudukkan kembali tentang definisi konsepsional ataupun konseptual dari apa itu politik. Karena memang hari ini bangsa kita itu kalau sudah bicara politik seperti kata Tok Wan tadi, satu bicaranya adalah kotor, tambahan lagi tuh jahat, pokoknya jerah, pokoknya yang sesuatu yang sifatnya negatif. Negatif ya. Padahal tuh kalau kita melihat ya satu sisi bahwa setidaknya ada beberapa definisi dalam politik. Baik kita rujuk dari ilmu barat ataupun kita bisa rujuk dari ilmu timur sendiri ataupun dalam nilai-nilai konsep keislaman sendiri. Nanti kita bisa ambil contoh daripada pemahaman konsepnya Al-Farabi, Al-Kindi ataupun misalnya Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah. Maka itu setidaknya kalau saya mendefinisikan bahwa ketika kita bicara politik, sesungguhnya politik itu tidaklah bicara hanya tentang kekuasaan. Karena memang bicara definisi kata politik itu kalau dalam Islam misalnya siasah tadi atau katakan mengendalikan ya, taktik dan yang lainnya. Dan yang kedua adalah kita bisa ambil bahwa politik itu politea kalau dari sisi pemikiran tua atau barat. Maka saya coba ambil setidaknya 5 definisi agar kita bisa mencerahkan para masyarakat kita semua, bahwa 5 definisi daripada politik itu setidaknya yang pertama itu adalah kalau kita ambil dari yang paling tua nih tuh, ambil ilmu barat sedikit misalnya dari Plato misalnya, bahwa bicara tentang politik itu bicara tentang kumpulan untuk hajat hidup orang bersama, untuk bicarakan hajat hidup orang banyak. Jadi berkumpulnya orang untuk membicarakan hajat hidup orang banyak, sesungguhnya itu berpolitik. Jadi bahwa politik itu bukanlah hanya bicara tentang esensi apa yang dikatakan Paul J. Robeson, how to get and survive for power. Bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Karena kalau itu yang terjadi, inilah kondisi bangsa kita hari ini. Bahwa bicara politik itu kekuasaan saya dapat dan saya berkuasa dan semuanya terserah pada saya. Jadi dalam arti sempit jadinya, iya, kan? Sempit jadinya. Itu sama dengan kita memandang bahwa Islam itu hanya untuk sholat, zakat, puasa, haji misalnya, rukun Islam tadi, yaitu Islam secara mikro ibadah mahdoh kita seperti kata Atuk katakan. Padahal kalau dalam konteks nilai kebangsaan kita hari ini, mungkin misalnya dengan masyarakat Islam yang besar di negara kita, bahwa Islam itu adalah view of life, way of life, pandangan hidup kita dan cara kita hidup gitu dalam Islam. Bahkan Islam di dalam sunnah dan Al-Quran sendiri menyatakan bahwa ketika bicara politik, dan itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad, gitu kan, tuh. Maka setidaknya kalau kita definisikan 5 definisi politik itu agar kita tidak terjebak bahwa politik itu hanya bicara kekuasaan. Iya betul, salah satunya iya. Tapi selain dimensi itu ada banyak tuh. Maka pertama, politik itu bicara tentang tadi kumpulan kebaikan bersama. Yang kedua, ketika kita bicara, Aristoteles juga menjabarkan bahwa politik itu esensinya adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena tata kelola pemerintahan itu adalah bagaimana cara mengendalikan kembali pemerintahan itu, mendudukkan sesuai dengan titah dan esensinya. Gitu. Dan yang ketiga, baik pemerintah tadi di sini tuh baik secara mikro ataupun secara makro. Secara mikro, maka dia disebut dengan eksekutif yang melaksanakan. Maka secara makro, apa yang disebut oleh Albert Montesquieu dalam teorinya Trias Politica itu menghubungkan korelasi bahwa pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya ada
bukan separation, bukan memisahkan kekuasaan tadi, tapi ada distribusi kekuasaan. Sehingga tidak dia yang menjalankan, dia yang menghakimi, dan dia yang membuat aturan. Jadi ada pembidangan tugas ya? Betul. Dan yang ketiga, yaitu adalah, ya Paul Jerapsan misalnya, bahwa politik itu bicara tentang bagaimana cara mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Nah yang keempat ini, ada yang lebih menarik juga tuh, bahwa politik itu dia bicara tentang bagaimana kebijakan umum, public policy, kebijakan publik yang bermanfaat untuk orang banyak. Ketika seorang pemimpin akan membuat sebuah kebijakan, misalnya Pak Prabowo dengan kebijakan abolisi dan amnesti yang lalu, misalnya gitu ya, atau misalnya nanti pimpinan daerah kita, baik gubernur pun wali kota buat kebijakan, itu semua didasarkan pada konsep sistem yang kita kenal dengan input, proses, output. Maka inputnya itu bisa tuntutan dan dukungan masyarakat, diproses dan keluarlah jadi kebijakan. Dan yang kelima, bahwa bicara tentang politik ini tuh bicara tentang konflik. Jadi dalam politik semakin terjadi kelangkaan, maka akan semakin terjadi konflik. Nah, tapi bicara konflik di sini adalah bukan bicara tentang bagaimana cara kita menjegal orang lain, tapi bagaimana caranya adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang langka tadi, kelangkaan atau scarcity itu, mendapatkan, dan disitulah yang disebut dengan aspek pertama dari politik itu, yaitu adalah apa yang kita sebut dengan authority. Kewenangan. Nah, orang ikut kontestasi pilkada, baik wali kota, gubernur, kan nanti akhirnya dapat kewenangan tuh. Kewenangannya sebagai gubernur, kewenangannya sebagai wali kota. Nah, proses-proses mendapatkan kewenangan itu tadilah yang nanti dalam tatanannya akan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi setidaknya saya mencoba mendudukkan 5 definisi ini dulu tuh, agar teman-teman kita semua bisa paham bahwa esensinya politik di Indonesia itu bukan hanya bicara tentang kekuasaan, tapi ada banyak dimensi yang bisa kita bincangkan. Seperti itu tuh. Jadi berarti kelima apa tadi itu? Definisi tadi itu memiliki suatu integrasi integral ya, integritas. Betul. Satu sama lain. Satu kesatuan. Dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara itu, terutama dalam pemerintahan kan? Betul tuh. Jalan itu. Nah, ini kalau kita lihat sekarang ini kan ada suatu sekat perbedaan satu sama lain. Betul. Tapi sebetulnya tidak ada ya antara kepentingan eksekutif, kepentingan yudikatif, eksekutif, legislatif begitu. Itu kadang-kadang terjadi geseran-geseran itu. Karena kaitannya kepentingan politik tadi itu. Betul. Itu bagaimana Pak? Oleh karena itu kalau saya pandangan memang menjadi seorang pemimpin dalam negara kita ini yang bisa menyatukan kelima apa tadi ini sebetulnya. Lima aspek tadi itu ya. Sehingga tidak terjadi benturan-benturan kepentingan di situ Pak ya. Betul. Nah, ini bagaimana pandangan Islam kalau kita lihat itu kan faktor yang terutama tuh faktor amanah, kejujuran, keadilan ya. Betul. Itu sangat diutamakan dalam pandang Islam ya. Betul. Terhadap menjalankan 5 tadi itu. Bagaimana Pak implementasi nilai itu harus diwujud dalam kehidupan bangsa kita? Jadi begini tuh. Kalau kita bicara tentang konsep berpolitik dalam tatanan mengelola bangsa dan bernegara atau mengelola pemerintahan, maka poin yang bisa saya highlightkan yaitu adalah ini tergantung pada human behind, siapa orang yang berkuasa ya. Jadi karena memang dalam konteks politik itu siasah dusturiah misalnya, itu kan bicara tentang bagaimana konsep pengendalian, gitu, pengendalian terkait pada tata kelola berbangsa dan bernegara tadi. Bahkan kalau misalnya kita melihat revitalisasi bangsa hari ini misalnya, baik ataupun buruknya tata kelola berpolitik ataupun berbangsa itu sekali lagi tergantung pada person di belakangnya, karena dia seperti pisau tuh. Jadi dia mau pakai yang tajamnya atau melukai orang, atau mau pakai yang baiknya untuk memotong sesuatu yang seharusnya. Nah, apa artinya yang ingin saya sampaikan di sini tuh? Yang ingin kami sampaikan bahwa adalah ini tergantung pada motif pada tujuan untuk membangun bangsa dan bernegara. Karena kuncinya di sana.
Kalau kita bicara, semua pemimpin bangsa kita tahu bahwa menjadi pemimpin yang baik itu, kalau dalam kita bicara Islam, kalau dia umatnya Muslim, bahkan salah satu kriteria kita untuk memilih pemimpin itu adalah seagama, artinya Islam tadi. Nah, Islam di sini, maka poin pertama yang harus kita jalankan, dia menjalankan nilai-nilai amanah, nilai kejujuran. Orang tahu semuanya, gitu. Tapi mengapa itu tidak bisa diimplementasikan? Pertanyaan seperti itu. Maka saya melihatnya bahwa ada yang salah dalam sistem berpolitik di bangsa kita hari ini. Pertama tuh, kalau kita mau bicara outputnya bagus, maka inputnya juga harus bagus. Inputnya harus bagus di situ, bahwa hari ini misalnya dalam proses hulunya di dalam politik itu, apakah memerlukan kos politik yang mahal atau tidak? Nah, balik lagi ke sana memang gitu. Karena memang di satu sisi, ya, kalau kita bicara dalam teori yang paling sederhana itu, kata Harok Rasul itu dalam politik, who get what, when, and how. Siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana caranya. Ketika seseorang akan maju dalam dunia kontestasi politik dan menghabiskan kos politik yang cukup tinggi, maka sewajarnya dalam tanda rasionalnya dia akan melakukan sesuatu yang bagaimana itu bisa mengembalikan kapital yang besar yang sudah dikeluarkan tadi. Nah, maka hari ini kenapa kita bicara tentang revitalisasi nilai Islam? Karena memang kehidupan berpolitik, berbangsa, dan bernegara hari ini sudah ada regulasinya, sudah ada dasarnya. Cuma sekarang kita ingin mengembalikan, apakah yang melakukan politik itu, yang mengemban amanah itu, menggunakan dasar-dasar nilai keislaman atau tidak? Kuncinya di sana tuh. Selama dia mendasarkan segala sesuatu kebijakan itu adalah untuk masyarakat banyak, untuk umat, maka kita akan menjadi baik. Contoh misalnya tuh, ketika kebijakan zakat yang dilakukan oleh misalnya seorang gubernur gitu ya, pemimpin terkait pada pemotongan zakat, karena dia dasarkan ini bukan masalah HAM lagi, tapi ini adalah masalah tentang kewajiban berzakat. Maka saya kira itu menjadi dasar. Itu setidaknya contoh-contoh dasar saja tuh. Sehingga kami melihat di sini ya, bahwa poin pertama yang paling menjadi tekanan kita hari ini adalah etika politik itu menjadi penting. Etika politik. Kenapa etika politik menjadi penting? Karena ketika seseorang memahami etika itu kan adalah nilai norma moral yang dijalankan. Nah, nilai norma moral itu dari mana? Kalau kita bicara tentang nilai, maka ada yang disebut dengan nilai material dan nilai jasmani dan rohani. Tapi dasarnya nilai norma moral dasarnya adalah agama, gitu. Karena bungkusnya kan adalah nilai-nilai kebaikan. Bahkan misalnya dalam Islam itu bicara politik itu sekali lagi adalah bicara tentang uswatun hasanah. Nah, bahkan Islam itu menjadi rahmatan lil alamin. Seperti itu tuh. Nah, kalau kita lihat sini, di sini letaknya benteng ya. Benteng kekuatan umat Islam itu sendiri ya. Betul. Di dalam menjalankan nilai-nilai Islam itu. Nah, kalau kita lihat pada hari ini, memang ini terjadi pergeseran nilai dalam kehidupan yang tadi kan lebih menunjuk pada nilai material. Hinduisme ya. Hinduisme dan kepentingan itu ya. Dan Islam tidak demikian sebetulnya. Kepentingan itu kepentingan kemaslahatan umat ya, masyarakat, bukan kepentingan pribadi kan itu. Betul. Nah ini kalau kita lihat pada masa lalu ya, saya kembali juga rindu Pak, pemimpin-pemimpin kita masa lalu, ya, baik dalam dunia Islam maupun itu nanti di Indonesia ya, kita dapat memberikan contoh pemimpin-pemimpin Islam itu yang bisa mewujudkan tadi itu dalam sikap pribadinya, keadilannya, kejujuran, terutama keikhlasan berbuat. Ini yang sekarang luntur sekali Pak Randi, yang saya risaukan. Harus di sosmed juga dulu baru bisa. Ini kan kalau kita lihat Nasir, Marhum, Pak Safruddin, Soekarno lah terutama sekali.
figur nasionalisme yang religius, religius kan ya. Kalau kita bangkit lagi dunia Islam lebih bagus lagi kan ya. Seperti pemimpin-pemimpin Islam yang luar biasa. Macam Abdul Nasir, seperti misalnya Muhammad Abdul, seperti misalnya Jamaluddin Afghani. Tokoh-tokoh itu dulu memang membawa Islam tu secara kafah. Dan itu tercermin dalam pola tingkah laku mereka. Oke, itu kan ya. Betul. Nah, kita sekarang ulama kita juga sekarang tak bisa jadi contoh sekarang ini. Terus saya mengatakan pada kesempatan ini, ulama kita pun sudah sangat sulit kita jadikan contoh sekarang. Kemana orientasi mereka? Kita pertanyakan sekarang ini kan. Jadi ini Pak, jadi bagaimana ini memutar jarum jam ini kembali pada sasaran yang tepat yang tadi dikatakan, bagaimana kita mengembalikan balik nilai Islam itu dalam kehidupan wujud masyarakat berbangsa, terutama di dalam daerah kita di Provinsi Riau ini. Kan negeri kita negeri Melayu ni Pak. Itu. Dunia Melayu, dunia Islam itu. Dunia Melayu, dunia Islam kan itu kan. Jadi kalau kami mencoba melihat bahwa apa yang Tok sampaikan tadi, maka revitalisasi ini harus dibangkitkan lagi dengan konsep, kalau dulu di Kampar tuh aktif dengan tiga tungku sejarangan. Jadi artinya adalah dia berdiri dengan titahnya masing-masing, tapi untuk saling mengisi dan untuk menciptakan kesejahteraan umat. Apa itu? Tokoh adat, tokoh pemerintah, dan juga tokoh agama. Maka kenapa hari ini itu berbeda misalnya? Tadi Atuk catakan, apa yang menjadikan itu berbeda? Pertama tuh, di dalam politik itu sendiri juga punya, dalam ilmu politik itu juga punya dua aliran mazhab. Aliran mazhab idealisme normatif dengan aliran mazhab realisme pragmatis. Ketika kita bicara dari sisi idealisme normatif, itu akan bicara bahwa politik itu untuk kebaikan kita bersama. Tapi dalam sisi realis pragmatis, bahwa politik itu saya dapat apa? Kalau saya dapat apa, maka saya akan bisa berkontribusi. Nah, artinya adalah dua hal yang berbeda. Bahkan kalau di dalam realisme pragmatis itu pernah ditulis oleh Nicolas Machiavelli, salah satu pemimpin di Italia pada masanya, ya di tahun 1400-an atau 1500-an itu. Dalam bukunya The Prince, Nicolas Machiavelli mengatakan bahwa pemerintah itu saking kan sah, boleh melakukan apa saja, yang penting untuk bisa dapatkan kekuasaan. Nah, aliran yang lainnya menyatakan bahwa tidak boleh begitu. Nah, terjadilah perbenturan-perbenturan itu. Nah, saya melihat bahwa dari sisi realisme, ketika orang ingin mendapatkan kekuasaan, mungkin sah dia bertarung ide dan gagasan. Tapi sebaiknya ketika sudah terpilih menjadi pemimpin, maka poin yang paling pentingnya adalah dia mampu menjalankan pemerintahan, bahwa saya tidak lagi ketua partai A atau partai B. Ketika sudah terpilih menjadi pemimpin daerah kah, pemimpin nasional kah, maka dia adalah pemimpin seluruh umat yang ada di daerah itu ataupun di negara itu, gitu tuh. Dan tantangannya apa gitu hari ini gitu, apalagi tantangan generasi Z kita hari ini ya. Maka saya melihat tantangan besar dalam berpolitik hari ini adalah sekularisme politik. Jadi bahwa kalau when we talk about politik, ketika kita bicara tentang politik, singkirkan agama. Kenapa? Karena ini paham sekuler. Paham sekularisme yang ingin memisahkan agama dengan politik. Gitu. Maka kalau kamu mau bicara, kan ini yang terjadi hari ini, lambat laun tuh terjadi bahwa nilai-nilai keagamaan itu tidak lagi dipakai dalam nilai-nilai politik, bahkan dalam artian nilai-nilai untuk melakukan kebijakan-kebijakan berdampak dalam mengatur tata pemerintahan lah misalnya. Betul, gitu. Nah, itu yang terjadi sekularisme politik. Gitu. Itu ya. Nah, sekularisme politik itu menjadi tantangan utama. Tapi yang menjadi tantangan lebih bahaya lagi itu adalah penggunaan kamuflase daripada nilai-nilai agama sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik. Ini juga lebih berbahaya. Ini penuh dengan hipokrit dan kemunafikan ya. Iya, kenapa? Karena memang bangsa kita, masyarakat kita itu sebagian besar mostly masih berpikir pemilih yang, saya tidak mengatakan irasional,
Tapi ada pemilih rasional yang berdasarkan visi misi, dan satu lagi adalah masyarakat kita itu masih berdasarkan kesukuan, keagamaan, kebudayaan, sehingga ke daerah diukur dari itu, dan sering sekali kamuflase agama itu menjadi hal untuk jadi alat ya. Jadi alat untuk mencapai kepentingan politik. Ya, gitu. Maka ini dua tantangan ini menjadi tantangan besar hari ini di bangsa kita tuh. Sekularisme, kamuflase agama, tantangannya politik identitas menjadi permasalahan, dan juga yang ketiga ini aliran yang juga sudah mulai muncul, yaitu adalah pluralisme. Desekularisme, kamuflase agama, pluralisme. Bahwa semua agama adalah sama. Wah, ini lebih bahaya lagi tuh. Semua agama adalah sama, menjustifikasi bahwa baik Islam, baik Kristiani, dan semua agama sama gitu. Nah, ini menjadi pemahaman toleransi yang salah menurut saya dalam pemahaman gitu. Dan jadi gini Pak Urandi ya. Dalam Islam itu jelas punya identitas. Identitas tak bisa dihilangkan. Lakum dinukum waliyadin. Identitas. Jadi Islam ya Islam, dan Islam punya hak untuk mengatur kehidupan. Islamnya itu, yang lain silakan. Betul. Oleh karena itu pertarungan ini terjadi demokrasi kan itu. Betul. Sebetulnya itu kan ya. Betul. Demokrasi hidup di situ misalnya. Demokrasi di sana itu. Tapi kita melihat di Indonesia ini kan ini sudah hilang nih. Artinya Islam sekarang, Islam tuh sudah menyebar kemana-mana. Tidak jelas lagi identitas itu ya. Betul. Dia berada di kaum sekuler, dia berada di dalam materialis, sehingga identitas tak jelas. Betul. Nah, saya melihat dulu itu Pak, zaman dulu itu identitas itu betul-betul terwujud dan diuji. Kayak contoh Soekarno dengan Nasir, terjadi perdebatan itu jelas kan, dasar bernegara. Itu identitas kan. Nah, itu jelas. Nah, begitu juga prinsip apanya istiqomah. Ini tak ada. Jadi pemimpin kita tak punya istiqomah, tak punya prinsip. Pokok kemana dapat, kemana angin, itu pergi kan. Bapak tahu Pak, di Riau ini, ini saya cerita Pak, pengalaman. Di Riau ini hanya dua Pak yang bisa saya contoh Pak, pemimpin yang punya identitas. Siapa itu? Satu Pak Haji Zainal Kunin. Oke, siap. Tokoh pendiri kami itu. Tokoh Islam yang melahirkan Universitas Islam melalui Yayasan Pendidikan Islam. Itu beliau punya identitas Pak. Tapi beliau tidak kaku. Beliau bergaul di semua pihak. Moderat juga. Tapi dia bisa dicontoh orang Pak. Cara dia berkomunikasi. Bagaimana memberikan pemikiran kepada orang. Saya terasa Pak. Sebagai generasi muda waktu itu. Pada masa itu luar biasa Pak. Pokok ada yang saya bawa balik. Ya, yang kedua adalah Raja Sli. Ya, itu manusia yang punya identitas dan punya istiqomah. Berbeda dia dengan gubernur. Demi untuk kepentingan kebenaran dia, dia mundur. Mundur dia jadi wali kota Pekanbaru. Pekanbaru itu ya. Iya. Tahun 1960 68 atau 70 lah itu. Pada masa itu. Berbeda dia, kena berbeda prinsip. Cara pandangnya itu. Cara pandang itu. Wah, ini kan contoh misalnya yang tadi itu dalam prinsip identitas. Betul. Bukan identitas itu negatif, bukan. Bukan bersifat eksklusif kan? Tidak. Demi kepentingan kemaslahatan bersama tadi. Inklusif bersama kita. Itu. Jadi ini Pak Randi yang saya katakan tadi, perlu kembali revitalisasi ajaib Islam itu dalam kehidupan. Back on the track kita. Itu kan. Kembali kita memang. Kembali itu. Tentang pemahaman gitu ya, Tok ya. Apalagi gempuran sosial media, gempuran globalisasi hari ini, sehingga kita ketakut adik-adik kita generasi Z, generasi Gen Z, Alpha nanti ini itu yang akan menjadi remaja ini, mereka kehilangan tentang konsep-konsep nilai-nilai itu ya. Maka penguatan, makanya konsep atau ini revitalisasi nilai-nilai itu menjadi penting. Penting ya. Kita vitalkan kembali nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Nabi Muhammad dalam membangun Islam, dalam membangun peradaban gitu ya, Tok ya. Bahkan saya menarik satu hal ketika Fathul Makkah itu, yaitu adalah Nabi mengatakan ambil mereka dengan hati.
Jadi memimpin itu memang dengan hati tuh. Bukan kopi aja rupanya. Itu ya. Jadi baik Pak Randi. Ini kerisauan kita Pak Randi ya. Kita ingin mudah-mudahan lah dengan kepemimpinan Riau sekarang di bawah Pak Gubernur kita Pak Wahid ya, bisa mencerahkan lah kondisi masyarakat kita, bagaimana mereka betul-betul menjalankan pemerintah yang tadi dasarnya itu yang punya prinsip-prinsip dasar yang kuat dalam ajaran Islam, sehingga menimbulkan semangat gairah bagi rakyat ini untuk bersama-sama membangun Riau yang berkemajuan. Betul. Itu yang penting kan? Ya, konsepnya itu. Okey Pak Randi. Yang penting adalah membangun Riau itu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Harus jangan lari. Kepentingan. Betul. Ya. Terima kasih Pak Randi. Sama-sama Tok. Luar biasa. Mudah-mudahan di lain waktu kita tampung lagi. Insyaallah. Nanti kami juga undang Tok Wan sesekali untuk di kampus. Ya, boleh. Siap. Kita pindah Tok Wan Channel ini ke kampus. Di kelas kampus sehingga mahasiswa lebih tercerahkan. Nah, yang penting memang mahasiswa. Betul. Memang sekarang mahasiswa kita ini kan sudah terkontaminasi. Betul. Dengan pengaruh tadi kan generasi Z ya lah. Ini berbahaya ini. Kalau tidak kita jemput kembali nilai-nilai itu. Ya, jangan sampai generasi muda kita terbawa arus oleh pengaruh krisis identitas tadi itu. Baik Pak Randi, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.